tawarin haji plus gitu. Dia masih bingung kan, uang dari mana, udah gak usah mikirin masalah biaya katanya gitu. Udah, kemudian dia berpikir ketika pulang kampung, ngomong sama suaminya, apakah kita harus jual tanah dan segala macamnya gitu kan, karena kalau saya berangkat sendiri rasanya gak enak, saya pingin kamu juga ikut. Dan ternyata tanpa jual rumah, ternyata Allah berikan kepada orang yang membantu beliau ini haji furoda. Masya Allah. Jadi benar-benar kalau udah undangan Allah, rupanya kita nggak bisa bilang enggak gitu, pasti kita akan jalan, bahkan tanpa kita punya duit gitu, pasti bakalan ada sih gitu rezeki itu. Jadi saya bilang tadi yang jawabnya salam, jawab salam yang kencang, insya Allah naik haji, furoda, haji dan umroh. amin, amin ya rabbal alamin. Furoda lagi Ji. Iya makanya. Baik ibu-ibu semuanya, saya buka dulu pertemuan kita hari ini, dan kebetulan juga ada Ustazah Triana yang sudah hadir. Kita buka dulu pertemuan kita. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini di cuaca yang mendung, dingin, tapi kita sama-sama berkumpul, menghangatkan diri, sama-sama mencari ilmu ya ibu ya. Masya Allah. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Marilah kita sama-sama membuka pertemuan kita ini. Kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustazah Triana bermanfaat untuk hidup kita. Amin ya Allah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ayat yang lain banyak juga yang serupa dengan ini. Jadi Allah sampaikan, dan Allah atau Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan nih artinya, untuk kalian jangan sampai kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dilanjutkan setelah itu, dan Allah menetapkan agar kalian berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Para ulama menyebutkan dari banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban tauhid, menyembah Allah itu kan urusan paling utama ya Bu, terkait kita orang muslim dan orang mukmin. Harus tauhid, tidak boleh syirik. Ternyata kewajiban ini Allah barengin tuh. Jadi setara dan sejajar dengan itu, setelah harus kita wajib tauhid, menyembah hanya kepada Allah, tidak musyrik, setelah itu Allah sampaikan dan juga berkewajiban berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Selalu dibarengi dengan itu. Maka dari sini ini menunjukkan bahwa urusan berbakti kepada orang tua itu bukan urusan sepele. Orang tua itu bukan urusan sepele Bu, urusan besar. Ya, apalagi kita tahu ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Maka ini yang harus juga terus disampaikan ke anak-anak, ya, agar mereka mindsetnya berubah dari hanya sekedar ya udah sih kebetulan lahir aja, saya lahir dari rahimnya ibu misalnya. Kadang ada yang cuma segitu aja nilainya, ya, padahal lebih dari itu. Ya, Allah memandang orang tua itu kedudukannya sangat luar biasa. Sampai-sampai kewajiban untuk berbuat bakti kepada orang tua itu diucapkan setelah kewajiban harus berbuat tauhid, ya, harus beribadah dengan tauhid, menyembah Allah dengan tauhid, tidak boleh syirik. Kemudian di ayat yang lain juga sama, seperti contohnya di surat Luqman ayat 14. Di situ juga Allah sampaikan bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn ila akhir ayat. Di Luqman itu disebutkan, dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang, kepada manusia, kedua orang tuanya. Jadi maksudnya mewasiatkan kedua orang tuanya agar dia bermuamalah dengan baik, berbakti dengan baik, ya, berbuat ihsan yang baik terhadap kedua orang tua. Artinya di sini redaksinya mewasiatkan. Kalau udah mewasiatkan tuh benar-benar pesen banget itu. Jadi kita tuh dipesenin banget sama Allah, dititipin nih ya kedua orang tua nih, jaga betul, ya, berbuat
yang baik, berbakti kepada mereka, berbuat ihsanlah kepada mereka. Kemudian ada lagi riwayat dari Rasulullah, ya, dari yang lain adalah hadis dari Rasulullah. Beliau menyebutkan ketika ada salah seorang sahabat bertanya, sahabat itu bertanya, man ahaqqu bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dari saya? Maka apa jawaban Rasulullah? Ummuk, kan ibumu. Kita nih luar biasa, perempuan tuh punya kedudukannya luar biasa ya dalam Islam. Rasul menyampaikan ummuk, ibumu. Kalau kamu cari siapa orang yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik, kita berbuat baik kepadanya, kita kasih apresiasi, kita kasih hormat dan segala macamnya, jawabannya adalah ibu, gitu ya, ibu. Lalu dia berkata summaman, terus siapa lagi setelah itu? Apa jawaban Rasulullah? Ibu lagi, tetap ibu. 3 kali ya disebutkan, kemudian yang keempat summaman, siapa lagi setelah itu baru disebut ayah. Jadi luar biasa. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa memang orang tua, ayah dan juga ibu adalah orang yang paling berhak ya untuk mendapatkan perlakuan terbaik kita. Mereka paling utama sebelum kita berlaku baik kepada yang lain. Ya. Dan ibu itu kedudukannya tiga kali ya, 3 tingkat ya, daripada ayah. Itu ada sebuah penghormatan. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku kasih tahu dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Ya, dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Para sahabat menjawab, oh ya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, berbuat syirik, musyrik ya terhadap Allah. Kemudian uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini yang harus sangat dihati-hati. Lalu apa saja nih, gitu ya, indikator-indikator atau apa saja yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya durhaka terhadap orang tua. Yang pertama, bagaimana adab kita dan segala macamnya. Yang pertama adalah selalu taat terhadap apapun yang diperintahkan. Ya. Begitu juga kita taat tidak melanggar apapun yang dilarang, apapun itu, kecuali jika disuruh untuk bermaksiat. Selama tidak diperintahkan untuk maksiat, selama larangannya tidak bernilai maksiat, maka selama itu kewajiban kita untuk taat. Ada itu, ya. Gak bisa ditawar, gak bisa ditolak. Mungkin kalau dulu kita zamannya masih jadi anak suka mikir-mikir, masa iya sih segitu-gitunya, ya. Tapi sekarang kalau udah jadi ibu berasa tuh. Contoh misalnya, Mbak tolong ambilin minum dong. Nggak segera datang tuh minuman, apa yang kita rasa Bu? Gitu kan, bener gak? Ternyata segitunya itu Allah tahu ya rasanya tuh dari orang tua. Gitu. Kayak kita tuh bener-bener gak bisa nunggu ya. Kalau minta tolong tuh, ya kan? Minta tolong dong HP-nya gitu. Minta mulu begitu tuh misalnya tuh. Gitu. Jadi segitunya, maka harus langsung taat gitu. Kalau bisa pokoknya apa-apa tuh tinggal gitu. Namanya anak kan beda rasa ya gitu. Ya kayak kita dulu, karena kalau anak-anak juga kayak gitu. Iya ya, mungkin saya dulu juga begitu. Tapi begitu anak itu melakukan itu ke kita, kitanya nggak nyaman. Saya biasanya langsung ngomong kayak gitu. Bisa nggak kalau seandainya Umi minta tolong tuh yang lain tinggal gitu. Apalagi kalau abinya minta tolong, wah langsung sama anak-anak, aduh Umi ngomong ke abi gitu. Kan nggak bisa langsung. Emang kakak lagi di atas nih, aduh ambil ini. Emang harus langsung kelingin kayak jin langsung gitu. Harus ini lagi ini dulu. Apalagi kalau nyuruh yang perempuan harus keluar misalnya, beliin ini. Iya di rumah kan pakainya yang biasa-biasa gitu, mungkin
yang lengan pendek, kasih yang celana panjang. Ntar kalau dipakai gamis dulu, pakai hijab dulu. Tapi kalau Arju sekarang pakai cadar dulu. Aduh, suka nggak sabar tuh abinya kadang-kadang. Iya ya gitu. Jadi gitu. Jadi ternyata memang segitunya. Maka harus langsung taat ya. Jadi selama tidak bermaksiat maka wajib ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Ya, Allah SWT berfirman di surat Luqman ya. Di surat Luqman yaitu kisah ketika Luqman menasihati anak-anaknya. Apa kata Luqman menasihati anaknya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau seandainya orang tua menyuruh kamu untuk berbuat musyrik, menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti, nggak boleh dikerjakan, ya, nggak boleh dipatuhi. Selama menyuruh kepada maksiat maka tidak boleh diikuti. Makanya kita bahasan kemarin yang tentang wasiat warisan, ya itu juga walaupun itu bentuknya wasiat, tapi kalau berwasiatnya maksiat kepada Allah ya tidak boleh dilaksanakan karena itu menyuruh kepada kemaksiatan, jadi tidak diikuti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap Allah kasih kunci di situ, walaupun orang tua seburuk-buruknya orang tua, dia menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada kedurhakaan, menyuruh kepada musyrik misalnya, tidak boleh diikuti, tapi bukan berarti ngelawan. Nah itu masalahnya. Harus gimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Harus tetap dibersamai. Jadi harus tetap diperlakukan dengan penuh hormat, dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Nah ini kadang-kadang kita suka kelewat ya, atau ya mentang-mentang kita ngerasanya orang tua masih tawaan kita misalnya kan, kayak gitu ya, masih tawaan kita, iya sok pinter misalnya, karena kita yang udah ngaji sana sini jadi banyak. Nah itu kalau adu pendapat mending gitu kadang yang sok pinter tuh, maksudnya kitanya kadang ngerasa paling tahu. Ah udah deh, ibu tahu apa sih, zaman dulu dan sekarang juga beda, ya kan? Atau mungkin yang ngerasa tinggal sama orang tua, kita ngedidik anak ala kita, neneknya ngasuh anak kita ala beliau, bentrok lah tuh. Bisa nggak? Ini kan anak-anak saya, gitu. Bisa nggak untuk nggak ikut campur atau apa? Nah itu juga nggak boleh sebenarnya, karena wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi harus tetap dibersamai dengan penuh rasa hormat, ya, dengan ma'ruf gitu. Kalau kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak boleh kita taat untuk makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang benar-benar harus berani nolak, tapi dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Dan yang kedua, apalagi yang kedua adalah menghormati dan mengagungkan mereka.